Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Resti Rahayu. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai bentuk aljabar di kelas 7 matematika, yaitu perkalian dalam bentuk aljabar. Nah, di sini ada pengertiannya. Perkalian bentuk aljabar yang menjadi dasar adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan sehingga diperoleh aturan-aturan perkalian dalam bentuk aljabar. Jadi, dalam perkalian ini yang kita gunakan itu sifat distributif yang diperoleh dari penjumlahan dan pengurangan. Aturannya ada 3, yaitu yang pertama, adalah K buka kurung AX tutup kurung sama dengan K kali AX. Kemudian, untuk yang kedua, K buka kurung AX ditambah B tutup kurung sama dengan K dikalikan dengan AX ditambah K dikalikan dengan B. Kemudian yang ketiga ada buka kurung AX ditambah B tutup kurung buka kurung CX ditambah D tutup kurung sama dengan AX dikalikan dengan CX plus D. Lalu ditambah B dikalikan CX plus D. Lalu selanjutnya untuk penjelasan dari rumus yang ketiga, lalu dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Nah, di sini AX dengan CX menjadi ACX kuadrat ditambah AX kali ADX, kemudian ditambah B kali CX itu BCX, lalu B dikalikan dengan D itu BD. Kemudian yang selanjutnya akan menjadi ACX kuadrat ditambah A buka kurung AD ditambah BC tutup kurung X, karena di sini variabelnya sama, jadi digunakan X-nya hanya 1 ditambah BD. Nah, di sini keterangannya adalah dengan K, A, B, C dengan adalah konstan atau berupa angka dan X-nya itu adalah variabel atau huruf. Nah, di sini akan selanjutnya penjelasan rumus dari perkalian. Ada K dikalikan dengan AX, berarti itu akan menjadi K dikali dengan AX. Jadi, tanda kurungnya itu menghilang. Oke, untuk selanjutnya penjelasan rumus perkalian yang kedua, ada K dibuka kurung AX ditambah B tutup kurung, dia akan dikalikan dulu. K dikalikan dengan AX akan menjadi K dikalikan AX. Kemudian, operasi hitungnya ditambah, kita turunkan, lalu K dikalikan dengan B. Menjadi K kali B. Lalu untuk contoh soal, di sini ada contoh soal. Yang pertama itu perintahnya jabarkan bentuk aljabar berikut. Nah, yang pertama ada 2 buka kurung 3X ditambah 8, lalu B min 4 kali 3P dikurang 6Q ditambah 2. Kita menggunakan K kali AX ditambah B. Nah, di sini contoh soalnya kita bahas satu-satu dulu. Dari yang 1A ada 2 dikali 3X ditambah 8, berarti kita akan menggunakan K kali AX ditambah K kali B. Nah, di sini akan menggunakan rumus yang seperti ini. Lalu 2 kali 3X ditambah
8, berarti kita 2 kali 3x dulu, 6x, lalu 2 kali 8, itu berarti 16. Untuk hasilnya, untuk 1A ada 6x ditambah 16. Kemudian, 1B min 4 dikalikan dengan 3P min 6Q ditambah 2. Nah, di sini masih menggunakan perkalian rumus yang sama, berarti kita kalikan min 4 dikalikan 3P, itu akan menjadi min 12P. Lalu min 4 dikalikan min 6Q, menjadi, karena min kali min menjadi positif, 4 kali 6 itu 24Q. Kemudian ditambah min 4 dikalikan dengan 2. Kita kalikan dengan 2, berarti min kali plus min, 4 kali 2 itu 8. Nah, untuk hasil yang nomor 1B, itu adalah min 12P ditambah 24Q dikurang 8. Itu untuk jawaban nomor 1. Lalu, untuk jawaban contoh soal yang kedua nanti ada penjelasan rumusnya dulu. Di sini yang ketiga adalah AX ditambah B, CX ditambah D. Ini perkalian ya. Berarti kita kalikan. AX dikalikan CX terlebih dahulu akan menjadi AX kali CX. Kemudian ditambah, karena operasinya perjumlahan, AX dikalikan D akan menjadi AX dikali D. Kemudian yang selanjutnya ditambah B kali CX, kita kalikan. Lalu ditambah lagi, karena operasinya penjumlahan, B dikalikan D. Nah, baru di sini kita hasilkan AX kali CX itu ACX kuadrat, kemudian ditambah, karena operasinya semuanya penjumlahan, kita menggunakan operasi penjumlahan. Nah, AX kali B kali CX ini, karena variabelnya sama, bisa kita gabung menjadi AD ditambah BC menggunakan tanda kurung, lalu kemudian akan variabelnya itu hanya satu, yaitu X. Berarti di sini A kali D ditambah B kali C, variabelnya X. Kemudian ditambah B kali D, hasil perkalian dari B kali D. Nah, itu untuk bentuk rumus yang digunakan contoh soal selanjutnya. Oke, untuk semoga dimengerti penjelasan yang rumus yang ketiga ini, karena ini sering digunakan dalam penyelesaian. Masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini ada AX. Untuk yang kedua itu yang bagian A dan buka kurung 2X ditambah 1, X dikurang 4. Lalu yang kedua 7A min 2BA plus 4B. Nah, di sini untuk pembahasan yang kedua, saya lanjutkan dari lembar yang pertama. Di sini ada 2 soal. Kita menggunakan dari bentuk umumnya itu nanti bisa dikalikan AX buka kurung CX ditambah D tutup kurung ditambah B kali buka kurung CX ditambah D. Masuk ke soal yang pertama, 2X plus 1 dikalikan X min 4. Lalu kita kalikan dulu 2X dikalikan dengan X. Berarti di sini 2X dikalikan dengan X, langsung saja, ditambah 2X 2X dikalikan dengan min 4. 2X dikalikan min 4. Nah, operasinya penjumlahan.
walaupun ada tanda min, kita tetap operasi penjumlahan. 1 dikalikan dengan X yang selanjutnya. Ditambah lagi 1 dikalikan min 4 untuk konstantanya. Nah, baru kita hasilkan di sini 2X dikalikan X itu hasilnya 2X kuadrat karena X-nya ada 2. 2X dikalikan min 4 itu hasilnya min 8X. Lalu 1 kali X itu hasilnya X ditambah 1 kali min 4 itu hasilnya min 4. Nah, di sini karena ada 2 tanda, kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat min 8X ditambah X min 4. Hasilnya adalah 2X kuadrat. Di sini min 8X ditambah X itu variabelnya sama, maka kita operasikan. Berarti hasilnya itu karena negatif lebih besar, berarti hasilnya negatif. 8 dikurangi 1 itu hasilnya 7X dikurang 4. Hasilnya adalah 2X kuadrat min 7X min 4. Itu untuk hasil yang nomor 2A. Untuk yang 2B, soalnya ada 7A min 2B dikalikan A ditambah B. Kita kalikan terlebih dahulu 7A dikalikan dengan A. Kemudian ditambah 7A dikalikan dengan 4B. Lalu ditambah lagi min 2B dikalikan dengan A. Lalu ada min 2B dikalikan dengan 4B. Lalu kita sederhanakan 7A kali A itu 7A kuadrat ditambah 7A dikali 4B 28AB karena di sini ada 2 huruf ditambah min 2B kali A berarti min 2AB kemudian ditambah min 2B dikali 4B hasilnya min 8B kuadrat karena AB-nya ada 2. Nah, di sini berarti untuk hasilnya kita lihat dulu variabel yang memiliki pangkat yang sama dan huruf yang sama yaitu AB. Nah, di sini ada 28 dan min 2AB. Hasilnya adalah 7A kuadrat. Kita urutkan dengan pangkat yang tertinggi terlebih dahulu. Plus kali min hasilnya min 8B kuadrat. Nah, 28AB dikurang 2AB itu hasilnya berarti karena dia lebih besar positif, hasilnya positif 26AB. Jadi, untuk hasil dari nomor 2B itu adalah 7A kuadrat min 8B kuadrat plus 26AB. Itu untuk yang nomor 2AB. Sekiranya contoh soal pembahasan dari saya dapat dimengerti. Dan berikutnya ada latihan soal. Ada 2 latihan soal yang harus dikerjakan, yaitu ada nomor 1 itu ada 3 perintahnya, nomor 2 itu ada 2 perintahnya. Jadi mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.